Kita mau disclaimer dulu bahwa semua yang kita sampaikan ini gak ada yang 100% benar dan gak ada yang 100% salah. Data yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa ya orang tuh akhirnya bisa selingkuh? Ya mungkin gak takut sama Allah. Perempuan ujiannya harta, laki-laki kan ujiannya perempuan. Lingkungan kita menganggapnya istri yang tidak bekerja itu menjadi beban, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Di Mau Cerita. Yes. Hari ini kita mau bahas topik yang sering rame beberapa bulan lalu. Oke. Dan juga topik yang selalu hangat diperbincangkan. Karena kalau udah muncul topik ini dalam sebuah berita, pasti orang akan menjadi takut menikah. Sebenarnya ini topik yang mungkin perlu dibahas dan dipelajari ya setiap saat ya. Bukan pada saat viral aja sebenarnya. Cuma ya mungkin emang pas lagi rame aja kemarin tuh. Tapi emang sebenarnya penting untuk dipelajari setiap saat, terutama dari sebelum menikah sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kita mau bahas tentang tren marriage is scary gitu. Kenapa sih sebenarnya muncul tren marriage is scary? Kalau sepanjang yang kita tahu, kemarin itu adalah berawal dari kasus perceraian yang penyebabnya adalah KDRT. Sehingga membuat orang menjadi kebayang-bayang gimana kalau nanti saya nikah dan saya di KDRT-in gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa kita akhirnya bahas ini bukan buat nakutin ya teman-teman. Iya, benar. Tapi lebih ke membuat awareness kita semakin meningkat, semakin waspada, semakin lebih hati-hati, dan lebih mempersiapkan diri pastinya supaya jangan sampai kejadian itu terjadi di diri kita gitu kan. Iya, sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau kita mengibaratkan kepala kita seperti gelas yang diisi air tuh, mungkin kalau ada kejadian yang tidak mengenakan tuh kan seperti seakan-akan keisi sesuatu air yang kotor gitu ya. Jadi kepala kita tuh mungkin pada saat itu lagi terisi air yang kotor. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita tuh juga tidak selalu berpikir negatif, tidak pesimis juga terhadap sesuatu. Kita berusaha, dan terutama untuk kita juga ya, kita selalu berikhtiar untuk mengisi kepala kita dengan air yang jernih. Dalam hal ini berarti analoginya ya sesuatu yang positif gitu loh. Jangan sampai gara-gara mungkin satu kejadian, jadinya kita melupakan nikmat yang banyak, sesuatu positif yang kebaikan yang banyak di depan kita gitu. Jadi benar kata Hira, kita bukan menakutin, tapi kita coba mengisi kepala kita dengan sesuatu yang baik. Yang harapannya justru dengan kita ngobrol dan cerita dan sharing kayak gini, semoga teman-teman itu bisa mempersiapkan visi pernikahannya yang lebih jauh lagi gitu loh. Ya, yang visinya tuh sampai ke surganya Allah gitu, bukan hanya sekedar bertemu di dunia aja gitu. Jadi kita hari ini mau bahas topik yang cukup sensitif kayaknya. Kita mau disclaimer dulu bahwa semua yang kita sampaikan ini gak ada yang 100% benar dan gak ada yang 100% salah. Kita berdua masih sama-sama belajar juga. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada statement dari kita yang teman-teman gak setuju, itu gak apa-apa banget. Atau kalau ada yang bisa teman-teman tambahkan, mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar juga. Karena apa yang kita bagikan, apa yang kita sampaikan ini bukan kita mengalami, tapi kita mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini gitu. Iya, terutama sebenarnya untuk rumah tangga kita ya. Betul. Karena kan rumah tangga kita ini sebenarnya masih tergolong muda sebenarnya. Iya, masih baru banget. Nah, cuma mungkin sekarang konsepnya agak berbeda sedikit ya. Kita akan mencoba ngebahas dari sebuah data yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Datanya dari Badan Pusat Statistik di Indonesia ya. Dan kita mau ngebahas apa, Beb? Kita mau bahas tentang faktor perceraian. Lagi-lagi kita mau mencoba mengambil pelajaran dari data ini dan apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama dan apa yang sebaiknya yang belum menikah maupun yang sudah menikah seperti kita nih, hal apa yang perlu kita lagi-lagi kita tekankan ya untuk memantapkan rumah tangga yang harmonis, yang mungkin diinginkan, untuk menjaga rumah tangga ini tetap cemara. Betul. Nah, ini adalah data tentang jumlah angka perceraian dan faktornya di Indonesia dalam 6 tahun terakhir ya, berarti dari 2018 sampai 2023. Dan masing-masing bar ini adalah merepresentasikan angka perceraian setiap tahunnya dari berbagai macam faktor. Dan ini data yang tercatat di Mahkamah Agung, Beb. Secara spesifik ini angka dengan
akte cerai yang udah tercetak. Jadi dari angka ini masih ada sisa akte yang belum tercetak ya? Betul, karena di setiap tahunnya. Betul, karena ada data lain yang memberikan data angka perceraian yang angkanya lebih tinggi sebenarnya. Okay. Nah, tapi angka yang lebih tinggi itu sebenarnya termasuk akta cerai yang belum tercetak. Jadi kayak mungkin kayak semacam yang sudah melapor, sudah mengajukan tapi cuma belum kecetak aja. Gitu. Iya, belum resmi gitu ya. Nah, karena kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada angka perceraian dari 2021 ke 2022 itu mungkin sempat viral ya, dan itu meningkat gitu loh. Walaupun sebenarnya pas 2023 itu sebenarnya menurun lagi. Jadi sebenarnya overall kalau misalnya kita lihat dari data ini ya, sebenarnya angka perceraian itu fluktuatif sebenarnya. Kalau ngeliat dari 6 tahun terakhir ya, itu nggak selalu meningkat kok. Iya. Gitu loh. Apalagi data yang di 2020 ini, angkanya lebih kecil daripada tahun-tahun yang lainnya. Tapi kan memang pada saat itu sebenarnya pandemi ya. Iya ya. Kita nggak tahu sih angka yang kecil ini apakah karena memang ada data yang tidak terdata, atau kalau kita mau husnuzon, ya emang lagi turun aja. Iya, emang angka perceraiannya turun aja. Gitu. Justru karena banyak yang ngumpul di rumah kan, karena pas pandemi, apakah jadi mungkin lebih harmonis keluarganya ya? Ya mungkin itu salah satu husnuzon kita aja sih. Ya, karena kalau kita sering dengar dulu ya, banyak yang hamil pada saat pandemi. Iya, angka kehamilan tuh meningkat pas pandemi itu. Banyak kan berita-berita seperti itu. Iya, karena kan nempel terus kan sama istri. Emang ya guys. Ternyata rata-rata angka perceraian itu setiap tahunnya tuh berkisar di sekitar 400.000 sampai 450.000. Wow, dari jumlah pernikahan dalam 1 tahun rata-rata? Aku sih pernah lihat itu sebenarnya angka pernikahan itu sekitar 1,5 juta, dan itu angkanya fluktuatif juga sebenarnya. Oke. 1,5 juta ya per tahun. Berarti sekitar hampir 30% ya? Mungkin dari, kalau mau ngambil angka kasarnya sekitar 20-30% sebenarnya setiap tahunnya. yang bercerai? Oke. Dari total angka pernikahan setiap tahunnya. Nah, sekarang coba ya kita lihat nih sebenarnya apa sih faktor utama yang menyebabkan perceraian. Kita coba fokus deh ke yang paling besar dulu, dan ini ternyata sama setiap tahunnya. Paling besar nomor 3 dulu, Beb. Oh ya, kayak yang nomor 3 dulu ya. Jadi kita mau bahas top 3 penyebab perceraian, tapi kita akan bahas dari peringkat ketiga dulu. Oh ya, kalau di konten-konten nomor 2 bikin tercengang gitu ya. Nomor 1 nggak nyangka banget. Oke, nomor 3 dulu ya. Kita Yeah. nomor 3. Berarti ada yang paling top, terus nomor 2 top, nomor 3 top gitu. Berarti yang nomor 1 itu yang paling banyak ya. Iya. Oke, berarti nomor 3 dulu. Nomor 3 itu ternyata faktor meninggalkan salah satu pihak. Oh. Ini kita berdasarkan data ya. Tapi kalau ngomongin meninggalkan salah satu pihak di sini mungkin sebenarnya bisa macam-macam ya. Iya ya, meninggalkan salah satu pihak itu bisa diartikan berbagai macam sebenarnya ya. Ada yang misalnya alasan bekerja, sering jarak jauh, sering nggak ketemu misalnya, sehingga akhirnya mungkin masing-masing itu berpikir ya ngapain gue nikah kalau nggak ketemu gitu kan. Iya. Iya, apa bedanya gitu ya? Menikah sama nggak menikah gitu ya? Iya, bisa jadi itu salah satu. Kalau misalnya nggak ketemu gitu, sudah menikah tapi mungkin jarang bertemu, atau lama nggak ketemu gitu ya mungkin ya? Iya. Berarti kalau menurut aku bisa jadi sebenarnya ada nafkah yang tercukupi. Ada yang tercukupi, tapi mungkin ada di sisi lain ada yang tidak tercukupi. Tidak tercukupi juga ya. Iya. Mungkin ya. Jadi mungkin yang melibatkan pekerjaan yang jarak jauh gitu ya, Beb ya. Sehingga jarang ketemu, mungkin beda kota, atau mungkin sama-sama bekerja tapi mungkin ya memang ya lagi-lagi beda kota, jarang ketemu. I don't know, mungkin apakah ada yang tidak tersalurkan mungkin ya. Bisa jadi itu, terus juga kayak misalnya secara komunikasi mungkin jadi ada yang terbatas suka, ya. Iya, jadinya. Dan kadang suka miskom misalnya gitu. Miskom kecil itu kan membuat sesuatu menjadi besar sebenarnya kan. Membuat suatu masalah yang tadinya sebenarnya harusnya kecil aja, bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi karena miskom kecil ini membuat akhirnya bertumpuk dan akhirnya jadi besar gitu. Walaupun ya memang ada sebenarnya beberapa case yang mereka bisa survive kok dengan itu. Karena mungkin memang sama-sama komitmen. Jadi tidak semuanya yang mungkin yang berjarak itu gagal atau bermasalah, tapi ada kok yang memang benar-benar mereka bisa. Dan justru kita pernah dengar ceritanya tuh keren banget gitu loh, dengan mereka mempertahankan hubungannya gitu. Salut banget malah dengar cerita-ceritanya gitu kan. Jadi mungkin ini kayak sebenarnya kayak possible case mungkin ya. Tapi ternyata itu menjadi faktor
faktor ketiga terbesar dalam perceraian di Indonesia. Nah terus asumsiku juga yang lain, kalau meninggalkan pasangan bisa jadi juga kasus yang juga rame belakangan ini, yaitu selingkuh. Oh, pihak ketiga ya. Iya. Tiba-tiba ada yang menghilang gitu ya. Adanya pihak ketiga yang akhirnya orang itu atau pasangan itu lebih memilih ya pihak ketiga ini daripada pasangannya sendiri gitu kan. Iya sih, banyak banget belakangan ini berita-berita kayak gitu ya. Makanya kenapa top 3 ya? Ternyata di situ ya. Iya. Asumsi kita sih seperti itu ya. Karena kan tidak sedikit juga orang yang bercerai karena menemukan pasangannya selingkuh. Ya, itu pun karena ketahuan ya gitu kan. Iya, Baru digugat gitu. Iya. Tapi sebenarnya Beb, kalau kita boleh kulik lagi ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang kita harus bisa ambil pelajaran gitu loh dari kejadian ini. Kayak why ini terjadi gitu. Bener. Ya. Kenapa sih Beb sebenarnya ini tuh bisa sampai terjadi? Kita bicara soal selingkuh dulu deh, yang paling banyak. Kenapa ya orang tuh akhirnya bisa selingkuh? Baik laki-laki maupun perempuan, karena ya dua-duanya ada yang selingkuh juga gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya yang paling dasar ya sebenarnya ya mungkin nggak takut sama Allah. Memang kalau namanya selingkuh mungkin nggak ketahuan kan sama pasangannya. Tapi ya sudah pasti Allah melihat. Ya barangkali mungkin tidak takut sama Tuhannya, mungkin ya yang difikirkan orang-orang yang selingkuh. Karena ya kita nggak tahu Beb, you'll never know. Iya. Tapi ada juga yang pernah bilang, ini juga aku dapat cerita sebenarnya bahwa kenapa kok misalnya, karena kebanyakan laki-laki ya, walaupun ada juga cerita yang perempuan yang selingkuh gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal laki-laki, ada yang pernah bilang, kenapa kok laki-laki itu mungkin ada yang selingkuh? Karena ada yang tidak dia dapatkan dari istrinya. Ada sesuatu yang tidak dia dapatkan dari istri sahnya. Seperti? Gitu. Pernah kan kita juga pernah dengar cerita bahwa sebenarnya istrinya tuh lebih cantik, ya kan? Iya, kebanyakan kasus yang terjadi juga kayak gitu. Yang istrinya tuh lebih cantik daripada selingkuhannya. Tapi selingkuhannya misalnya secara fisik mungkin tidak secantik yang istri sahnya gitu kan. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kalau misalnya pernah dengar cerita, ternyata selingkuhannya tuh lebih perhatian, lebih suka ngasih apresiasi, ngasih perhatian yang lebih. Walaupun kan sebenarnya laki-laki tuh makhluk visual kan, Beb. Sebenarnya secara kalau kita bilang cantik ya, kebanyakan tuh selingkuhan tuh justru nggak lebih cantik daripada istrinya gitu kan. Iya betul, dalam pikiranku juga begitu gitu. Iya, tapi apa memang hal visual itu menjadi luntur hanya karena sebuah perhatian lebih atau sebuah komunikasi yang mungkin lebih intens dan segala macam, sehingga orang yang sudah dia nikahi salah satu alasannya adalah mungkin karena cantiknya, itu menjadi luntur gitu. Ya ternyata ceritanya begitu. Aku pun juga tidak masuk di dalam pikiranku gitu. Karena ya semoga aku tidak mengalami gitu. Maksudnya aku pun tidak bisa merelate dengan hal itu. Tapi ya ternyata ceritanya begitu. Dan ini bukan aku ya, tapi ada yang cerita seperti itu. Dan ada juga pernah temanku bercerita dengan real case-nya juga. Dia sendiri gitu loh. Istrinya gak ada yang kurang secara fisik gitu loh. Tapi itu tadi, salah satu contohnya adalah perhatian, kasih sayang, apresiasi. Ternyata itu tidak didapatkan atau mungkin kurang dia dapatkan dari istri sahnya. Jadi tidak hanya sebatas fisik. Itu yang terdengar dari pihak laki-laki ya. Teman-teman yang laki-laki kalau mungkin punya tambahan boleh dong ditulis di komen. Karena kita juga pengen tahu sebenarnya apakah memang seberpengaruh itu faktor tentang perhatian yang kurang mungkin dari istrinya. Kalau menurutmu? Kalau menurut aku ya dari sisi perempuan dan dari cerita juga yang pernah aku dengar sebelumnya, kebanyakan perempuan itu akhirnya selingkuh. Kebanyakan ya, nggak selalu, tapi kebanyakan karena faktor ekonomi. Oh, oke. Jadi dia melihat suaminya dan selingkuhannya ini lebih mapan si selingkuhannya. Oke. Make sense. Jadi si istri ini merasa tidak bisa mencukupi kebutuhannya dari uang yang diberikan oleh suaminya. Tapi begitu dia bertemu dengan orang baru, ternyata orang baru ini lebih mapan dan bisa memberikan lebih dari apa yang diberikan oleh suaminya. Itu yang kebanyakan aku dengar dari cerita-cerita di luar sana yang membuat akhirnya si istri ini menjadi selingkuh. Iya. Itu sebatas yang aku tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman perempuan yang mungkin punya cerita dari temennya atau mungkin dapat berita atau apa, boleh juga tulis di kolom komen karena aku juga nggak relate dengan kejadian itu. Walaupun maksudnya itu cukup menggoda ya untuk kita sebagai perempuan. Yalah, kan
perempuan ujiannya harta, laki-laki kan ujiannya perempuan. Balik lagi ke Balik konten lagi kita yang sebelumnya sebenarnya. ya. Iya, dan itu terlihat loh di faktor perceraian yang kali ini, karena secara yang perempuan ada di harta, secara laki-laki ada di perhatian si perempuan kan? Ya kan? Iya. Sebenarnya kita tuh selalu balik lagi ke situ, dan sebenarnya apa ya? Itulah ya fungsinya kita tuh memang harus belajar. Ini baru satu faktor, udah lama banget loh kita ngebahasnya. Nah, ngomongin soal kecukupan tadi, Beb, yang mungkin seorang istri merasa tidak tercukupi apa yang didapatkan oleh seorang suami, sebenarnya ini masuk ke faktor perceraian terbesar kedua, yaitu faktor ekonomi. Oh, relevan berarti. Nah, kalau dari data nih, Beb, ini faktor perceraian karena ekonomi itu sekitar 100.000, 120.000 di setiap tahunnya. Jadi kan sebenarnya ya cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Karena faktor ekonomi ini. Hitungannya hampir 10% ya. Iya. Karena memang kalau mengaitkan dengan faktor yang tadi kita omongin soal ekonomi, sebenarnya betul kita itu hidup emang benar perlu duit, bener. Itu kalimat yang memang kita nggak bisa bantah. Nggak ada tuh kita bisa bilang, udahlah nggak usah mikirin uang. Boleh kita bilang nggak mikirin uang kalau uang di rekening kita tuh udah berdigit-digit. Udah nggak kehitung digitnya, baru kita boleh ngomong kayak gitu. Tapi selama kita masih bisa menghitung berapa digit di ATM kita, nggak juga sih. Tapi maksudnya itu tetap diperlukan. Nah, mungkin yang akhirnya membuat seseorang jadi menyerah dengan keadaan adalah ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ya baik laki-laki maupun perempuan. Karena banyak juga kok cerita-cerita yang misalnya nih suaminya doang bekerja, istrinya enggak bekerja. Lingkungan kita menganggapnya istri yang tidak bekerja itu menjadi beban, Beb. Oh gitu? Ya, lingkungan kita tuh menganggap istri yang tidak bekerja itu adalah beban. Padahal kalau kita balik lagi deh, bagaimana sih Allah tuh mengatur sistem nafkah antara suami dan istri? Justru itu adalah yang ideal. Yang ideal itu adalah suaminya bekerja, istrinya di rumah. Karena kan mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa sebaik-baiknya perempuan, intinya tuh dia di rumah gitu loh. Pokoknya pekerjaan perempuan yang terbaik itu ada di rumah, tidak keluar rumah. Nah, kalaupun misalnya ada juga yang bekerjanya dari rumah, gimana? Ah, itu nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya bagian dari kebaikan kita sebagai perempuan yang memang mau membantu suami kita dan juga mau membantu keluarga kita supaya jangan sampai kekurangan gitu kan. Iya, sebenarnya ini balik lagi ya ke konsep nafkah. Mungkin waktu itu pernah Beb ada yang bertanya juga, kalau ngomongin soal rezeki gimana sih sebelum dan setelah nikah? Kalau setelah nikah, itu kalau misalnya suami dan istri bekerja gimana? Atau kalau suaminya aja yang bekerja gimana? Atau misalnya sebaliknya istri yang bekerja gimana? Itu kalau ngomongin soal rezeki gimana gitu. Nah, kalau dari nasihat yang pernah aku dapat, itu kan masing-masing kita kan punya rezeki, Beb. Sudah ditakar rezekinya sama Allah kan. Baik sebelum ataupun setelah nikah. Tapi kalau misalnya setelah menikah, itu kan justru karena dua insan yang menjadi satu, berarti kan menjadi rezeki yang bersama-sama gitu kan. Mau istrinya doang yang kerja, atau suaminya yang kerja, mau dua-duanya kerja, itu rezekinya tetap sama gitu loh. Pernah dengar juga cerita suami istri bekerja gitu kan. Iya. Pagi sampai sore mungkin pada umumnya gitu kan kerja, mungkin pulang ya mungkin capek, istirahat segala macam dan lain-lainnya lah dengan berbagai macam cerita. Kemudian istrinya memutuskan untuk resign, Beb. Jadi yang bekerja hanya suaminya. Istrinya fokus mungkin untuk membantu pekerjaan yang di rumah, untuk membantu suami menyiapkan ketika sebelum kerja dan setelah kerja. Fokus dan sama anak-anak. Kalau punya anak mungkin fokus juga sama anak. Jadi fokus untuk menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga gitu. Ya kan? Dan ternyata dari ceritanya, setelah mungkin bahasanya dihitung-hitung ya, ternyata yang didapat sama aja sebenarnya. Jadi pendapatan suaminya naik, akhirnya sama dengan pada saat istrinya bekerja juga gitu. Iya, di sisi lain, rezeki yang mungkin sering kita lupain, itu kan banyak, Beb. Yaitu mungkin kebahagiaan, terus mungkin ketenangan hati, kesehatan, apalagi. Mungkin keluarga yang harmonis, mungkin, ya kan? Iya. Tapi ada juga misalnya yang sama-sama bekerja, misalnya ya, ternyata mungkin Allah kasih sakit, sehingga sebenarnya hitungan duitnya sebenarnya berkurang dan jadi ujung-ujungnya sama aja gitu kan. Itu yang kadang-kadang mungkin, ini sebenarnya pengingat juga buat kita ya, bahwa rezeki itu nggak cuma soal uang. Mungkin kita deket sama keluarga juga bagian dari rezeki. Iya kan? Betul. Kita deket, hadir secara fisik, terus mungkin kita pulang, aku nih misalnya bekerja, suami, kamu misalnya fokus di rumah, ketika aku pulang, kamu menyambut aku dengan hangat, kamu tidak dengan kondisi yang capek misalnya, karena bekerja misalnya. Ataupun kalau kamu bekerja, aku pernah ngebahas ini sama Hira, mau bekerja, aku nggak ngelarang, asal tidak misalnya melalaikan
kewajibannya sebagai istri gitu kan, kedudukannya sebagai istri dan segala macamnya yang tidak keluar dari syariat gitu kan, yang tidak keluar juga dari perannya sebagai istri atau nanti menjadi ibu dari anak-anak kita. Gitu. Jadi kan kalau ngomongin soal rezeki itu sebenarnya ya sama aja. Cuma mungkin Allah akan kasih rezeki dalam bentuk hal yang lain. Iya. Terus Gitu kalau ya. misalnya akhirnya muncul pertanyaan, berarti istri nggak usah kerja dong, misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu keputusan antara kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Iya betul, karena istri mau bekerja juga sebenarnya nggak salah. Gitu. Itu kesepakatan masing-masing rumah tangga. Iya, jadi bekerja atau nggak bekerja sebenarnya itu kembali ke pasangan masing-masing. Tapi yang sebenarnya perlu digarisbawahi, sebenarnya kurang elok kalau perempuan yang tidak bekerja itu dianggap sebagai beban. Karena tidak seperti itu. Iya. Islam tuh benar-benar memuliakan wanita. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan wanita itu di rumah. Jadi justru nih kalau aku mau ngomong pakai bahasa yang lebih mudah dicerna ya teman-teman, dan lebih enak gitu didengar ya. Jadi perempuan tuh enak tahu sebenarnya. Karena kita nggak perlu bekerja, nggak perlu capek-capek kerja, kita tiap bulan tetap dapat nafkah, tetap ada yang nafkahin kita. Nggak usah tuh kita pusing-pusing, aduh beli ini, nggak usah pusing, karena kita udah ada yang memenuhi kebutuhan hidup kita sampai nanti kita meninggal tuh udah ada sebenarnya. Kalau aku mau ngomong secara gamblang nih ya, sebenarnya kayak gitu. Tapi fakta yang terjadi di lingkungan adalah tidak semua perempuan mengalami posisi itu. Tidak semua perempuan mungkin mengalami hal yang sama. Kayak yang kita bahas kemarin juga, banyak peran-peran yang akhirnya kayak kebolak-balik. Yang harusnya tulang punggung jadi tulang rusuk, yang harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Itu kan kebalik-balik sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita memahami bagaimana sih peran kita sebagai seorang istri, bagaimana peran suami, bagaimana peran seorang suami, itu akan lebih, bahasanya, lebih nyatu gitu loh. Dan juga sebenarnya suami dan istri itu saling melengkapi Beb sebenarnya. Kalau aku yang sepanjang yang aku tahu dan kita sama-sama pelajari ya. Kenapa? Karena gini ya, ini aku juga bahas bahasa kasarnya nih supaya teman-teman juga paham. Laki-laki, salah satu kebutuhan laki-laki adalah perempuan. Biologis. Secara biologis, kebutuhannya adalah perempuan. Ini benar ya teman-teman, ini adalah sesuatu yang memang fakta yang tidak perlu teman-teman jadi takut. Karena itu emang begitu, tanya semua laki-laki di dunia ini. Memang begitu kebutuhannya. Ya. Memang begitu kebutuhannya. Terus, kebutuhannya perempuan adalah harta. Ya, ini kita bicara secara vulgar aja deh, kebutuhan perempuan adalah harta. Nah, kita perempuan bisa memenuhi kebutuhannya laki-laki, di sisi lain laki-laki juga bisa memenuhi kebutuhan kita. Saling jadinya. Jadi sebenarnya saling. Kalau semua orang mengerti, kalau semua orang paham, dan kalau semua orang bisa menerima, sebenarnya peran suami dan peran istri itu dua-duanya saling membutuhkan satu sama lain gitu. Iya, saling ya kayak pasangan jadinya ya. Iya kan, makanya disebutnya pasangan kan. Karena kita bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Gitu. Iya, jadi balik lagi ya kalau misalnya dari ngomongin faktor perceraian karena ekonomi ini, intinya kalau ekonomi ini sebenarnya lebih ke financial management kalau buat aku ya. Dan juga terlepas dari berapapun pendapatan suami ataupun istri ya, justru disepakati dan dipahami dan dibahas dari sebelum menikah. Betul. Jadi persiapan. Iya, persiapan tentang financial. Yakin teman-teman yang mungkin di jurusan I don't know, finance atau ekonomi dan segala macam mungkin paham lah tentang hal-hal ini. Tapi intinya untuk perihal finansial nih memang benar-benar harus dibahas dari sebelum menikah gitu loh. Dan ini harus sangat transparan dari kedua belah pihak gitu loh. Kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah atau lagi ada concern disampaikan, begitupun juga misalnya perempuan lagi ada kebutuhan apa, concern apa dan segala macam, sama-sama disampaikan gitu. Jadi sama-sama paham kondisi. Gitu ya. Benar, sampai pembahasan perihal siapa yang akan memegang keuangan rumah tangga ini itu juga harus dibahas. Siapa yang nanti akan bekerja? Apakah yang bekerja salah satu atau yang bekerja dua-duanya atau gimana? Itu benar-benar harus dibahas gitu. Makanya kita tuh harus belajar mengkomunikasikan semua dan segala sesuatu dengan baik, supaya lawan bicara kita bisa menerima informasi dengan baik dan kita pun bisa memberikan informasi dengan jelas gitu. Tentang finansial ini pun sampai sekarang pun tetap kita bahas terus ya. Benar. Walaupun sebelum nikah kita udah sempat bahas, tapi
namanya kondisi kan kita selalu menyesuaikan ya. Iya. Jadi kita tetap bahas terus tentang Iya, financial. benar-benar. Justru dengan kita tahu adanya data ini, kita justru lebih ngerasa kita harus lebih mantap dan lebih transparan, mungkin lebih terbuka. Benar. Juga ya dengan hal ini. Benar, setuju aku. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pertama, apa yang menyebabkan perceraian. Dan ini ternyata, Beb, faktor terbesar yang secara keseluruhan setiap tahunnya tuh rata-rata lebih dari 50% Wow. dari total perceraian. Jadi misalnya ada 1000 total perceraian ya, misalnya ya. Iya. Ini 500-nya misalnya. Selalu tuh setiap tahun. Kita ngomongin dari data aja nih. Ternyata untuk tahun 2018, Beb, dari total yang hampir 400.000, 180.000-nya itu adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Misalnya contoh lagi ya, mungkin ini yang 2018 hampir 50%. Tapi aku ngambil contoh tahun 2021 misalnya ya. Dari hampir 450.000, itu ternyata 280.000-nya adalah faktor ini. Ternyata kalau kita lihat dari grafik ini, lebih dari 50% dari total angka perceraian di tahun itu. Itu benar-benar nomor 1 dan yang paling besar dari faktor yang lainnya. Wah, berarti faktor utama penyebab perceraian itu bukan apa, Beb? Bukan KDRT, bukan pernikahan dini, bukan poligami. Nanti kita bahas sedikit tentang hal itu, tapi kita fokus ke yang faktor pertama ini, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kalau dilihat ya sebenarnya emang perselisihan dan pertengkaran itu mungkin setiap rumah tangga ada yang bisa memaintain itu tidak terjadi, ada yang pasti ada sesekali 2 kali itu pasti ada. Ada juga yang ini ya apa sih namanya tuh ujian atau ketidaksepakatan, keributan, hal-hal konflik. Kecil ya. Yang suka terjadi. Tapi ada juga rumah tangga yang memutuskan untuk kayak bahasanya dibikin adem gitu loh. Menyelesaikan dan dibikin adem rumah tangganya. Jadi kayak nggak sering-sering berantem. Tidak menormalisasi berantem setiap hari. Berarti kalau misalnya ngambil apa ya, yang kita pahami dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, berarti itu sebenarnya mungkin ada masalah either kecil atau besar yang mungkin tidak diselesaikan ya. Kalaupun kecil mungkin seakan-akan kayak mungkin masalah yang awalnya mungkin dirasa nggak penting. Terus akhirnya ya udahlah dilupain, udah biarin aja. Mungkin terjadi lagi dan segala macam sehingga terjadi bom waktu sehingga jadi besar. Iya. Kalau yang kita pahami ya. Ya namanya bertengkar kan pasti karena ada sesuatu yang berbeda. Kamu nggak setuju dengan pendapatku, aku nggak setuju dengan pendapatmu. Tapi kita sama-sama mempertahankan apa yang menjadi opini kita. Sebenarnya bisa jadi itu balik lagi ke komunikasi sebenarnya kan sih, Pep? Iya ya. Jadi kayak mungkin bisa jadi antara komunikasi yang tidak berjalan, komunikasi yang tidak terjadi atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Iya. Jadi mungkin seakan-akan kayak masih ada yang ditahan gitu, nggak dikomunikasikan. Atau mungkin justru menghindar dari masalah. Iya sebenarnya yang kebanyakan seperti itu ya, menghindar dari masalah. Iya, aku mau ngambil contoh dari film bagus banget waktu itu, udah beberapa tahun yang lalu ya. Apa namanya tuh? Nota Merah Perkawinan. Oh iya, itu juga film bagus banget. Nota Merah Pernikahan. Jadi kalau kita ngambil Nota Merah Perkawinan. Perkawinan. Itu film bagus banget ya. Jadi itu pelajaran banget ya buat kita, Beb. Bahwa itu berawal dari mungkin masalah yang kecil ya sebenarnya. Dari yang kecil. Masalah kecil yang terjadi tapi mungkin antara dianggap sepele atau tidak mau dibahas gitu ya, Beb. Iya. Tidak mau diselesaikan kedua belah pihak. Walaupun kalau misalnya dari film itu sebenarnya di satu sisi memang ada pihak yang mau menyelesaikan, tapi di satu sisi pihak yang lainnya tidak mau menyelesaikan. Menghindar terus sehingga menyebabkan masalahnya semakin besar. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi itu film Nota Merah Perkawinan itu bagus banget teman-teman. Itu sangat bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman yang mungkin belum atau sudah menikah. Kita waktu itu nonton ya setelah menikah ya, tapi pelajaran yang kita ambil tuh banyak banget. Teman-teman wajib kayaknya harus nonton deh itu. Karena dari situ teman-teman bisa menyimpulkan bahwa komunikasi itu tuh sangat penting. Komunikasi khususnya pasangan suami dan istri itu tuh penting banget komunikasi. Kenapa? Karena hal-hal yang kita anggap sepele bisa jadi buat pasangan kita tuh nggak sepele. Hal-hal pun sebaliknya, apa yang kamu anggap sepele mungkin buat aku nggak sepele. Iya. Jadi itu harus dikomunikasikan dan kita harus jujur sama diri kita bahwa iya aku tuh bermasalah dengan hal ini. Tolong kamu dengerin aku. Dan kamunya atau lawan bicaranya atau pasangannya pun juga harus bisa menerima bahwa oh ini tuh problem loh buat dia,
aku harus mulai merubah nih sikapku, aku harus mulai merubah nih cara bicaraku, aku harus mulai merubah intonasiku misalnya. Segala macam apa yang menjadi keluhan di pasangannya sebisa mungkin diperbaiki gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang menikah dengan tujuan bercerai, itu nggak ada. Iya, betul banget. Nah, tapi kalau memang kita tuh, aku relate kalau misalnya pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus itu bikin kita enak sebenarnya, bikin kita kesel, bikin kita jadi nggak mood ngapa-ngapain. Kalau misalnya salah satu dari kita kerja atau dua-duanya kerja, kadang kerjanya juga jadi nggak mood. Efeknya apa? Akhirnya kerjaannya juga jadi berantakan segala macam. Jadi tuh iya, toxic relationship nggak sih sebenarnya? Iya. Terutama kalau punya anak ya, mungkin kalau hubungannya seperti itu terus-menerus, seakan-akan kayak kita tuh berdrama di depan anak-anak kita. Iya. Seakan-akan sehat, seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada something. Dan itu kan dilihat sama anak-anak. Iya, sehingga kalau anak tahu dan mungkin semakin besar, jadi anak menormalisasi hal itu jadinya. Menormalisasi sehingga sebenarnya lebih kasihan atau lebih bahaya kalau anaknya udah besar dan tahu gitu loh, oh ternyata selama ini orang tua gue berantem ya dan gue nggak tahu gitu loh. Ternyata ada masalah ya orang tua gue gitu ya. Dan hal-hal kayak gitu tuh bisa akhirnya membuat luka pengasuhan yang membekas gitu loh di anaknya gitu. Sehingga setelah dia besar dan mungkin berumah tangga, dia masih punya hutang pengasuhan yang dia dapatkan pada saat masa kecilnya, sehingga pada saat dia sudah dewasa dan berkeluarga, dia akan mengalami bahasanya tuh PR, baik dia dan pasangannya akhirnya. Jadi punya PR dengan hal itu. Mungkin aku mau sedikit cerita sama teman-teman bagaimana kita itu bersikap dalam berkomunikasi. Sebenarnya kita udah pernah cerita lengkapnya soal komunikasi suami istri, ada di playlist mau cerita juga, tapi aku mau bahas sedikit di sini. Intinya adalah aku dan kamu, kita berdua itu tidak menormalisasi pertengkaran yang terjadi setiap hari walaupun kecil. Jadi maksudnya adalah kita tuh merasa kita sama-sama udah dewasa nih dua-duanya, kita sudah menikah. Udah bukan lagi masanya kita tuh ngambek karena hal sepele. Udah bukan lagi waktunya kita tuh bisa marah hanya karena hal yang dalam tanda kutip sepele atau remeh gitu loh bahasanya. Jadi aku dan kamu tuh sepakat bahwa kalau memang ada sesuatu yang kita rasa nggak enak, kita tuh langsung ngomong. Iya. Kita pernah diam-diaman cukup lama, dia sampai nggak bisa tidur, ya aku tidur-tidur aja. Dan waktu itu kebetulan kita lagi nginep di rumah mertua. Jadi aku lagi nginep di rumah mertuaku, di rumah orang tuanya Lutfi. Pada saat di kamar, kita diem-dieman berdua. Tapi begitu kita turun ke bawah, ketemu sama orang tuanya Lutfi, kita bersikap seperti biasa, bersikap seperti nggak ada apa-apa. Itu masih agak awal-awal nikah itu ya? Iya, kayaknya itu masih di setahun pertama nikah deh gitu. Kalau kita ingat-ingat lagi lucu ya. Nah, terus yang pada saat itu dilakukan adalah, dulu aku merasa kamu yang mau berbuat salah. Jadi aku diem, aku udah beberapa kali negur, tapi intinya aku merasa kok kamu masih kayak gitu terus. Akhirnya aku diem, kamu ngapain terserah, aku diem. Yang membuat kamu menjadi kepikiran dengan hal itu, ya kan? Sehingga sampailah satu malam dia nggak bisa tidur. Jam berapa tuh? Jam 1 pagi apa jam 2 pagi dia bangunin aku, dia nggak bisa tidur. Di situ kita nangis-nangisan berdua, kita saling minta maaf. Tapi intinya yang mau aku sampaikan adalah gini, nggak semua hal itu bisa kita permasalahkan, tapi semua masalah yang ada itu harus kita selesaikan. Mau kecil mau besar. Kecil mau besar. Karena bagaimanapun kalau masalah kecil itu tidak diselesaikan, seperti yang selalu kita ceritain juga berulang, itu akan besar dan akan menjadi bumerang gitu loh buat kita. Sehingga apapun besar dan kecil masalahnya, kita tetap harus sampaikan itu dengan pasangan kita. Dan kita sebagai pasangan juga harus bisa menerima bahwa, oh iya ya ini tuh masalah buat kamu, aku minta maaf ya sama kamu. Udah, harus bisa melatih diri menurunkan ego kita, karena kita pasti punya ego, kita pasti merasa benar, kita pasti merasa pasangan kita yang salah. Tapi itu nggak berlaku sebenarnya kalau udah di dalam sebuah ikatan rumah tangga. Tinggal pilih apa yang mau dikorbankan, apakah rumah tangga yang mau dikorbankan atau ego kita yang mau kita latih untuk turunkan egonya gitu. Itu sebenarnya nyambung juga ya ke perihal kita pernah bahas juga sebelumnya, yaitu tentang fight or flight gitu kan. Ternyata konsekuensinya kalau misalnya flight, ceritanya kalau misalnya antara tadi di kisah kita tadi, atau mungkin dari film yang kita bahas juga tadi, kalau ternyata salah satu pihak memilih untuk flight terus, ternyata
yang kita lihat masalahnya malah jadi besar ya. Tidak selesai, asumsinya semakin besar, semakin macam-macam, setan semakin mudah masuk, yang akhirnya nanti selama kelamaan khawatirnya atau konsekuensinya akan menjadi bom waktu. Iya, betul. Kalau ketika itu keluar dan meledak, wah, efeknya besar sekali dan sangat bisa jadi sangat berbahaya gitu. Benar. Jadi ya mungkin apa ya, itu sebenarnya ikhtiar ya. Ikhtiar gimana caranya kalau memang ketika ada masalah atau ada concern yang mungkin kalau bisa jadi kita anggap sepele ataupun serius, apapun itu kita tetap coba untuk komunikasikan gitu. Iya, ya betul. Sih? Benar. Mau awalnya sebelum nikah kita kalau ada masalah sama temen misalnya kita nggak pernah mau mengkomunikasikan sama temen, cuek ya mungkin nothing happens gitu kan. Tapi ketika sama pasangan kan ya ini berbeda gitu loh. Iya, karena pasangan kita adalah orang yang selalu kita temui setiap hari dan pasangan kita juga akan menentukan mood kita sebenarnya. Kalau kita seharian nggak enak terus moodnya, otomatis berdampak sama kamu juga. Nggak enak juga pasti mood kamu, karena kan jadi bertanya-tanya. Nah, kekurangannya kita sebagai perempuan kadang kita tuh mendem terus, tapi kita nggak mau ngomong. Makanya sebenarnya ini juga jadi pelajaran buat aku. Kalau aku ada sesuatu, mungkin aku akan diem dulu Beb beberapa saat, tapi setelah itu aku akan sampein sama kamu gitu. Jadi aku tidak mau, karena aku paham bahwa kamu itu manusia biasa. Kamu bukan dukun yang bisa membaca pikiran aku. Kamu bukan apa sih selain dukun yang bisa baca pikiran? Apa ya? Apa tuh? Kamu bukan tarot yang bisa membaca kartu. Tapi sebenarnya selain kamu, aku pun juga loh orang yang mungkin tidak terbiasa untuk menyampaikan sesuatu, tidak biasa untuk ngobrol, mungkin dulunya sering cuek. Aku pun juga belajar untuk mengkomunikasikan sesuatu yang sepele maupun yang serius. Aku pun belajar mengkomunikasikan juga gitu loh. Iya. Timing kapan aku ngomongnya, bagaimana aku membahasakannya, bagaimana aku solving the problems kalau kita lagi punya konflik dan segala macam. Ya aku pun juga belajar gitu. Iya, betul. Jadi kita pun kalau perihal komunikasi ya, bukan berarti sekarang kita baik komunikasinya. Justru dari awal yang kita tadi ceritain tentang sempat diam-diaman itu pas awal-awal nikah, sampai sekarang pun kita tetap belajar untuk berkomunikasi dengan pasangan. Benar. Jadi segala ilmu komunikasi yang teman-teman dapat itu baru bisa teman-teman praktekkan setelah teman-teman punya pasangan. Dan sebenarnya reflected juga gitu loh dari data yang kita sampaikan tadi bahwa inilah faktor pertama dari perceraian. Benar. Maka dari itu betapa pentingnya kita bisa belajar tentang komunikasi, terutama dengan pasangan kita sendiri. Benar, setuju aku. Banyak sih pelajaran yang bisa kita dapat ternyata dari pembahasan dari satu data ini. Betapa pentingnya hal-hal ini. Benar. Tapi nyambung juga sebenarnya dari konten kita sebelumnya ya. Kita sempat membahas mungkin mental ya. Mental mungkin termasuk untuk regulasi emosi, untuk bagaimana kita mengkomunikasikan. Terus juga hal finansial yang dimatangkan. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas di sini nih di episode kali ini itu sebenarnya ada kesinambungannya sama video-video sebelumnya. Jadi teman-teman harus nonton dari pertama kita upload sampai yang sekarang. Maksudnya supaya teman-teman relate sama gimana pembahasan kita gitu. Terus mungkin aku juga mau ngebahas ya sedikit faktor perceraian yang mungkin sempat viral belakangan ini, yaitu tentang KDRT. Dan ternyata itu menduduki faktor yang keempat. Tapi kalau dibandingin 3 faktor pertama tadi, kalau kita lihat dari data ini, ternyata tuh sampai nggak kelihatan, Beb. Kalau misalnya kita cuma ngelihat data yang berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata kecil banget dibandingkan 3 faktor pertama tadi. Jadi sebenarnya itu angka yang sangat kecil sekali memang. Tapi kalau mungkin kalau zaman sekarang mungkin ketahuan publik atau go public dan mungkin orang-orang banyak tahu, memang sangat viral sekali karena memang tidak enak dilihat, tidak enak untuk kejadian. Siapa sih yang mau mengalami KDRT gitu kan? Iya, kecelakaan kecil yang kalau itu kejadian besar banget akhirnya beritanya ya Beb. Iya. Sama kayak apa Beb? Iya, aku tuh menganalogikan itu seperti kecelakaan transportasi. Mungkin kalau kita dengar kecelakaan mobil, kecelakaan bis, motor, udah biasa. Justru hampir setiap menit mungkin atau detik terjadi di dunia ini. Tapi kalau ngomongin kecelakaan pesawat, itu kan jarang banget. Sekalinya kejadian, viral banget di mana-mana. Iya. Kalaupun mungkin ada korban jiwa, itu sangat besar. Makanya kalau ada berita kecelakaan pesawat, itu kan wow banget. Langsung booming. Padahal kalau ngomongin secara teknologi pesawat itu yang paling canggih daripada transportasi yang lainnya. Ngomongin di udara itu kan nggak ada obstacle, Beb. Tapi ada jalurnya. Ada rules-nya, ada peraturannya, ada rambu-rambu yang harus ditaati. Secanggih itu loh, padahal di langit yang nggak ada apa-apanya kelihatannya kan.
yang teknologi dan peraturannya yang paling ketat dan paling canggih aja, itu ternyata masih ada kecelakaannya, dan kalau ada itu sangat besar sekali beritanya. Iya. Gitu. Jadi lagi-lagi justru kita tidak mau menakut-nakuti, tapi kita ngebahas faktor-faktor lain yang sebenarnya lebih perlu kita persiapkan sehingga kita tidak mengalami masalah tersebut ya. Justru bisa lebih kita persiapkan hal-hal prioritas dari sebelum kita menikah. Iya, benar. Jadi sebenarnya mungkin yang mau kita sampaikan di sini adalah teman-teman, berita di luar sana itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Itu faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Itu benar-benar mengikuti apa yang memang terjadi di dunia ini, realita. Kalau misalnya suatu saat teman-teman menemukan berita perceraian, apapun faktornya, ya, yang harus kita lakukan pertama adalah terima dulu sebenarnya. Terima berita itu. Terima kenyataan itu bahwa di dunia ini memang ada orang yang seperti itu. Kita nggak bisa denial. Setelah kita terima, mungkin kalau misalnya kayak kasus KDRT kemarin, itu berat sekali Beb buat perempuan menerima kenyataan itu. Jadi kayak agak, apa ya, mungkin trauma. Trauma. Yang disakitin itu satu orang, yang trauma se-Indonesia. Karena memang jadi kayak, wah, terbayang-bayang di kepala kita tuh gimana kalau suatu saat kita ngalamin kejadian ini. Itu. Oh, jadi kemana-mana mikirnya ya. Sebenarnya ya, akhirnya jadi kemana-mana, akhirnya jadi overthinking gitu. Tapi itu yang bahaya sebenarnya teman-teman. Menurut aku ya. Betul. Jadi yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah terima dulu bahwa memang ada yang seperti itu. Kedua, teman-teman harus menyadari KDRT itu bukan faktor pertama perceraian. Angkanya kecil. Apa hikmahnya di balik itu? Hikmahnya adalah ternyata tidak semua orang melakukan KDRT. Tidak semua keluarga, tidak semua pasangan itu melakukan KDRT. Itu adalah berita baiknya. Dan masih banyak kok rumah tangga yang baik daripada yang buruk. Benar, masih lebih banyak rumah tangga yang tidak bercerai daripada rumah tangga yang bercerai. Banyak rumah tangga yang cemara dibandingkan rumah tangga yang tidak cemara. Itu juga harus teman-teman cerna. Supaya apa? Supaya apapun berita yang teman-teman lihat, teman-teman tuh tetap tahu bahwa yang jahat ini tuh hanya sekian persen kecil. Sementara sisanya yang besar itu tidak jahat. Sisa yang besarnya itu berhasil. Sisa yang besarnya itu rukun-rukun aja. Setelah kita menyadari bahwa di luar sana memang lebih banyak yang baik-baik saja, yang berikutnya juga harus kita lakukan adalah kalau kita belum menikah, kita bisa minta sama Allah, ya Allah, kasih aku pasangan yang misalnya baik tingkah lakunya, baik akhlaknya, baik adabnya, dan segala macam. Apapun permintaan teman-teman. Tapi untuk kita yang sudah menikah, itu menjadi pelajaran buat kita. Dan kita tuh sering bahas kok, kayak, kok bisa gitu ya Beb? Ya Allah, kenapa ya Beb? Gini. Ya Allah, semoga Allah tuh jaga kita ya Mas. Semoga kita baik-baik aja ya. Jadi tuh, untuk jadi selalu mengambil hikmah ya dari setiap kejadian gitu ya. Bukan fokus ke kejadiannya, tapi mengambil pelajaran baiknya sebenarnya. Benar. Dan mengafirmasikan hal-hal yang positif terus ke dalam diri kita dan pasangan kita supaya ya Allah jangan sampai kita melakukan hal itu, dan menjadi koreksian juga nih kalau misalnya kita ketemu masalah kayak gini nih kita harus ngobrol banget ya misalnya gitu. Itu tuh jadi koreksian juga gitu loh buat kita. Ya sebenarnya dari kita berafirmasi positif juga sebenarnya apa ya, mengingatkan diri kita juga bahwa semuanya yang ngatur Allah loh. Benar. Kita nih sesuai perasaan apa ya, Allah tuh sesuai prasangka hambanya. Jadi ketika kita positif terus, kita akan jadi lebih sering teringat bahwa ini semua adalah kuasa Allah, sehingga kita selalu berpikir positif, husnuzon, berprasangka yang baik sama Allah, dan semoga Allah pun juga memberikan sesuatu yang baik karena kita juga selalu berpikir husnuzon, positif. Selalu berprasangka yang baik juga. Dan yang terakhir mungkin yang mau aku sampaikan, yang mau kita sampaikan di sini adalah seperti yang selalu juga aku sampaikan ke teman-teman, bagaimana pernikahan itu adalah suatu ibadah, dan ibadah itu seperti umroh. Aku selalu menganalogikan pernikahan itu seperti umroh. Kenapa? Karena aku tuh merasa tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau umroh. Semua orang pasti mau umroh, semua orang pasti mau haji dan umroh. Tapi kenapa kok pas dibahas pernikahan ada orang yang nggak mau nikah, ada orang yang misalnya takut menikah, ada orang yang
Misalnya kayak gini, akhirnya terjadi perceraian. Teman-teman, apapun yang Allah turunkan buat kita, apapun yang Rasul contohkan buat kita, itu tidak ada yang buruk. Pernikahan itu bukan sesuatu yang buruk. Pernikahan itu tuh ibadah loh. Ibadah yang mulia juga. Bahkan durasinya itu lebih panjang dari sekedar umroh dan haji. Pintu pahalanya juga banyak terbuka. Pintu pahalanya tuh jauh lebih banyak terbuka, lebih besar peluang pahalanya yang dilakukan setiap hari. Dengan kita menyiapkan hidangan untuk pasangan kita, itu aja kalau nggak salah aku pernah baca, pahalanya setara seperti umroh. Atau pahalanya setara seperti haji dan umroh atau apa gitu deh, aku lupa. Iya, memandang pasangan pun jadi pahala ya. Iya, katanya. yang kayak gitu-gitu. Jadi tuh banyak pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ibadah, pintu-pintu pahala yang justru bisa kita raih ketika kita menikah gitu loh. Nah, orang yang pulang umroh, ada yang akhirnya punya pengalaman baik, ada yang punya pengalaman buruk juga. Tapi kalau orang yang pulang umroh punya pengalaman buruk, bukan umrohnya yang buruk, tapi faktor eksternal dari umroh itu sendiri. Misalnya, oh dia tuh ketipu sama travelnya. Travelnya ngejanjiin hotelnya deket sama masjid, ternyata harus jalan 1 kilo, 2 kilo, misalnya gitu. Atau misalnya travelnya perihal tiket, visa, segala macam. Tapi kan tidak ada orang yang trauma dengan umroh. Sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan itu juga ibadah. Kalau misalnya teman-teman mendapati berita-berita negatif seperti itu, yang salah itu bukan nikahnya, tapi pelakunya. Pelaku orang yang menikah itu. Kenapa bisa terjadi misalnya KDRT, kenapa bisa terjadi ini dan itu pelakunya sebenarnya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah sikap si pelaku, bukan nikahnya yang jadi kita takut. Pernikahannya tetap mulia. Pernikahannya itu tetap mulia, tinggal bagaimana pada saat kita melihat berita itu, yang kita anggap jelek tuh bukan pernikahannya, tapi pelakunya, orang yang sudah menikah itu. Misalnya kayak apa yang harus diperbaiki dari situ, apa pelajaran yang bisa kita ambil terutama ya. Bukan menjadi takut ya. Bukan menjadi takut menikah, justru dengan kejadian itu, ada kejadian kayak gini, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya nih, kita melihat kasus KDRT ya, yang dari tadi kita bahas aja. Oh, ternyata kasus KDRT itu faktornya misalnya, ternyata si orang ini nih, dari sebelum nikah memang sudah berpotensi melakukan kekerasan. Tapi akhirnya tetap diterusin nikah. Sehingga setelah menikah, menikah itu kan nggak mungkin mulus aja tiap hari. Pasti ada kerikil-kerikil kecil lah yang mungkin kita perdebatkan atau ada perbedaan pendapat. Sehingga pada saat menikah dan ketemu kerikil kecil ataupun besar yang membuat adanya perbedaan pendapat, dia emosi, sehingga dia jadi meluapkan emosinya itu dengan kekerasan itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah kalau nauzubillah min zalik kita bertemu dengan orang yang punya potensi kekerasan seperti itu, sebaiknya dipikir-pikir lagi. Didiskusikan lagi dengan keluarga. Apakah memang kita mau melanjutkan sampai ke pernikahan atau bagaimana? Itu semua kembali ke keputusan teman-teman. Jadi, apa yang kita alami sekarang sedikit banyak adalah hasil dari apa yang kita putuskan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu gitu loh. Gitu. Jadi mengantisipasi, lebih berhati-hati, terus mempersiapkan diri itu adalah hal yang memang harus dilakukan khususnya untuk teman-teman yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Iya, setuju banget. Gitu. Wah, banyak ya ternyata pelajaran yang bisa diambil ya dari ini. Ini baru satu data pada teman-teman. Ini baru top 3 loh. Kamu total semua ada berapa, Beb? Jadi dari data ini nih, Beb, kalau yang tercatat di Mahkamah Agung berarti ini, itu tuh faktor-faktor lainnya nih yang mungkin ternyata juga kecil sebenarnya. Contohnya ada kayak karena mabuk, judi, zina, poligami nih, yang mungkin juga ramai, ternyata sangat kecil sekali. Mungkin kurang dari 5% sebenarnya dari keseluruhannya. Tuh, sampai nggak kelihatan di data kan sebenarnya. Terus mungkin apa nih, madat. Apa ya madat? Nggak tahu. Apa sih guys, madat aku juga belum nyari sebenarnya. Terus dihukum penjara, kawin paksa, murtad, cacat badan. Ternyata hal-hal, faktor-faktor yang sangat tidak signifikan sebenarnya. Tapi ada kurang lebih 10 faktor, tapi top 3-nya itu yang tadi kita bahas. Iya, jadi mungkin itu yang perlu kita prioritaskan untuk dipersiapkan ya, hal-hal yang perlu kita diantisipasi. Gitu ya, wah banyak banget loh. Iya, banyak banget loh teman-teman. Ternyata obrolan kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah nonton kita. Semoga ada ilmu baru yang teman-teman dapat. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga tidak ada lagi
kita tuh sangat berharap tidak ada lagi orang yang takut dengan menikah. Karena menikah tidak menakutkan. Marriage is not scary. Ya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton kita sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kalau udah nonton jangan lupa di subscribe. Klik loncengnya. Klik loncengnya, jadi nggak pernah ketinggalan kalau kita upload video baru. Oke. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.